Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayatil wa Taqrib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang furudul wudu. Ya, kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun dari wudu. Kita sebutkan kemarin ada 6. Ya, yang pertama adalah niat, kemudian membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah berurutan. Ya, ini adalah furudul wudu, ya, wajibnya wudu. Dan kita juga sudah jelaskan juga ya batasan-batasan dari wajah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru tentang sunnah-sunnah wudu. Sunnah dalam artian perkara yang apabila diamalkan seseorang mendapatkan pahala, namun apabila dia tinggalkan maka tidak berdosa dan wudunya tetap sah. Tapi tentunya seseorang hendaknya dia tidak meninggalkan sunnah-sunnah dari suatu amalan. Jadi tidak mencukupkan diri pada hal-hal yang diwajibkan saja. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Qadi Abu Suja, wa sunnanuhu asyaratu asya. Dan sunnah-sunnah wudu itu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyatu. Yang pertama tasmiyah, mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah. Yang kedua ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina'a. Yang kedua membasuh ya, atau mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Kemudian yang ketiga al-madmadatu wal istinsyaq, berkumur dan beristinsyak. Ya, istinsyaq menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Kemudian yang keempat mashu jami'ir ra's, mengusap seluruh kepala. Ya, ini sunnah. Kalau yang wajibnya kan mengusap sebagian kepala. Sebagian kepala ini sudah mencukupi, tapi disunnahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. Kemudian yang kelima ya, mashu al-udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Yang kelima mengusap kedua telinga, baik bagian dalamnya maupun baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya dengan air baru. Jadi tidak mengusapnya dengan air bekas mengusap kepala, tapi mengambil air yang baru. Kemudian yang keenam takhlilul lihyati al-kathah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Kemudian yang ketujuh takhlilu asabi'il yadaini war rijlain, menyela-nyela
jari jemari tangan dan kedua kaki, kedua tangan dan kedua kaki. Ya, menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Kemudian yang ke-8, taqdimul yumna 'alal yusra. Taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Kemudian yang ke-9, at-taharatu thalathan. Bersuci 3 kali. Ya. Jadi dia melakukannya 3 kali. Dan yang terakhir wal muwalah. Ya. Dan al muwalah, ketersambungan. Ya. Ketersambungan. Baik, ketersambungan ini artinya tidak dijedai dengan sesuatu. Ya, tidak dijedai dengan sesuatu. Dilakukan secara berkesinambungan. Ya, berkelanjutan. Jadi tidak di sela-sela dengan satu kegiatan. Jadi dilakukan wudhunya itu secara tuntas. Taib. Sekarang kita bahas, ya. Di sini Syekh Mustafa Buqa pertama membahas tentang sunnahnya tasmiyah. Dalam catatan kakinya beliau mengatakan rawan Nasa'i bi isnadin jayyid an Anasin radhiyallahu anhu. Apa dalilnya tasmiyah? Ya, tasmiyah yakni mengucapkan basmalah. Ya, qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadin minkum ma'? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari air untuk berwudu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, hal ma'a ahadin minkum ma'? Apakah salah seorang di antara kalian memiliki air? Ya. Kemudian fawadha'a yadahu fil ma'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di air wa yaqul tawaddau bismillah. Beliau mengatakan, berwudulah kalian dengan menyebut nama Allah. Maksudnya ay qailina dzalika indal ibtida'i bihi, yaitu dengan mengucapkan bismillah ketika kalian memulai wudu kalian. Ya, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk mengucapkan bismillah ketika memulai wudu. Ya. Qala Anas fara'aitu al-ma'a yakhruju min baina asabihi atau min baini asabihi. Maka aku pun melihat, kata Anas, air bercucuran keluar dari jari jemarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tawaddu ya min indi akhirihim. Ya, sampai kemudian mereka berwudu sampai selesai. Qila li Anas kam tarahum, kemudian dikatakan kepada Anas, ada berapa orang yang kau lihat berwudu ya dari jari jemarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala nahwan min sab'in, sekitar 70 orang. Terus kata Syekh Mustafa Buqa, tawaddau min indi akhirihim ay tawaddau kulluhum hatta wasalat an-nubati ilal akhari. Ya, ay jami'ihim. Ya. Ini kata Anas, mereka berwudu sampai akhir mereka, yakni mereka berwudu semuanya. Ya, sampai ke person yang terakhir. Ya. Jadi seluruhnya berwudu dari air yang memancar dari jari jemarinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk mukjizat beliau. Baik, syahid dari hadis ini, ya, Nabi SAW mengatakan tawaddau bismillah. Ya, berwudulah kalian dengan mengucapkan bismillah. Ya. Ini adalah sunnah yang pertama, yaitu tasmiyah. Jadi sebelum berwudu dia mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Ini sunnahnya. Kemudian
Yang kedua, ketiga dan keempat, ya, ghuslul kafain qabla idkhalihuma al-ina, kemudian madmadah, istinsyaq dan mashu jami' ras. Ya. 4 sunnah yang disebutkan setelahnya, yaitu apa? Mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq serta membasuh seluruh kepala. Dalilnya, kata beliau, dalilu hadhihi sunan al-arba ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibn Zaid. Dalil tentang sunnah yang 4 ini, ya, mencuci kedua tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana, kemudian berkumur-kumur, istinsyaq dan mengusap seluruh kepala. Ma rawahul Bukhari wa Muslimun an Abdullah ibn Zaid. Ini apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid. Ya. Faqad su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah ditanya, ya, beliau ditanya tentang bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang seperti itu, ya. Jadi bertanya kepada ahlul ilm, fas'alu ahlal ilm, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu apabila kalian tidak mengetahui. Ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seringkali, ya, bukan hanya Abdullah bin Zaid saja, ada hadisnya Utsman bin Affan juga, Abu Hurairah juga, ya. Mereka ditanya, disuruh mempraktekkan bagaimana cara berwudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Maka di hadis ini Abdullah bin Zaid diminta atau ditanya tentang bagaimana wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fada'a bitaurin min ma'. Maka kemudian beliau pun meminta untuk didatangkan bejana, ya, 1 bejana air. Taur ini sama dengan ina, ya. Bisa juga bermakna gayung. Qala fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid pun kemudian berwudu untuk mereka dengan wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadihi minat taur. Kemudian dia pun mengguyur tangannya, ya, dengan air yang berasal dari bejana. Ini lihat, ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Jadi cuci dulu kedua tangannya. Jadi dia sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, dia guyur terlebih dahulu. Jadi dia guyur, dia ambil airnya itu, dimiringkan, kemudian airnya itu dipakai buat mencuci kedua tangannya. Faghasala yadayhi thalathan. Lalu dia pun mencuci tangannya itu tiga kali. Ya. Jadi beliau mencuci tangannya 3 kali. Ini juga yang menunjukkan bahwa disunahkan melakukan pencucian dan pengusapan, ya, pembasuhan dan pengusapan itu dilakukan 3 kali. Maka kemudian dia mencuci tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur famadmada wastanshaqa, ya, wastansara bi 3 ghurafat. Maka kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bejana, kemudian dia pun berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur, kemudian wastansyaqa, dia melakukan istinsyaq. Istinsyaq itu adalah menghirup air ke dalam hidung. Wastansara, kemudian dia melakukan istinsar. Istinsar adalah mengeluarkan air yang ada di hidung. Jadi istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung, istinsar adalah mengeluarkannya. Bisalasi ghurafat, dengan 3 kali cidukan. Jadi dia lakukan, ya, kumur-kumur sekaligus beristinsyaq lalu beristinsar, dikeluarkan. Qala wa fi riwayatin madmada wastansyaqa min kaffin wahidah.
Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau berkumur-kumur dan melakukan istinsyak dari satu tangan. Jadi dia ambil satu cidukan, lalu dia masukkan sekalian ke mulutnya. Dari mulutnya dia lanjutkan ke mana? Ke hidungnya untuk melakukan istinsyak. Jadi air yang ada dalam telapak tangannya, dalam cakupan tangannya, itu beliau radhiyallahu anhu masukkan ke mulutnya, lalu beliau hirup ke hidungnya. Kemudian berkumur-kumur, lalu airnya dikeluarkan, baik yang ada di mulut maupun yang telah dihirup ke dalam hidungnya. Ya. Jadi dilakukan dengan satu cakupan tangan. Matbada washtan syaka min kafin wahidah. Beliau melakukan kumur-kumur dan juga istinsyak dari satu tangan. Fafa'ala dzalika thalathan, dan beliau melakukannya 3 kali. Jadi berkumur-kumur dan istinsyak dan istinsarnya dilakukan 3 kali. Qala thumma adkhala yadahu faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau radhiyallahu anhu memasukkan tangannya kembali ke bejana, lalu membasuh wajah beliau 3 kali. Ya, membasuh wajah beliau 3 kali. Ini menunjukkan bahwa yang dilakukan bahwa 3 kali. Ini antum garis bawahi. Yadaihi thalathan. Ya. Wastansara bi thalathi ghurafat. Wa ghasala wajhahu thalathan. Soalnya ini berhubungan dengan sunnah yang nomor berapa tadi? Sunnah yang nomor 9. Wa taharatu thalathan. Ya, beliau melakukannya 3 kali. Tsumma ghasala yadayhi marrataini ilal mirfaqain. Kemudian beliau membasuh ya atau mencuci kedua tangannya 2 kali sampai kepada sikunya. Jadi terkadang juga mencucinya itu dua kali, ya, tidak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sah. Kemudian beliau memasukkan tangannya lagi lalu mengusap kepalanya, fa aqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Lalu kemudian beliau memajukan tangannya lalu memundurkannya dengan sekali sapuan. Jadi beliau membasahi tangannya tadi, ya, masukkan tangannya, kemudian beliau usap kepalanya dari belakang ke depan. Ya, dari belakang ke depan, kemudian dari depan ke belakang. Ya. Kemudian tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian beliau pun mencuci kemudian beliau pun membasuh kedua kakinya sampai kepada mata kaki. Ya. Jadi beliau di sini mencontohkan wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi selain 6 rukun yang disebutkan dalam ayat, ternyata ada tambahan. Ya. Kemudian kata Syekh Mustafa Bugot, taur adalah inaun kana ma'rufan ladaihim. Taur adalah sebuah bejana yang ma'ruf di kalangan mereka, yang dikenal di kalangan mereka. Fa'akfa'a ay asala wa sabba. Fa'akfa'a artinya mengalirkan atau mengguyur. Ya. Mengalirkan atau mengguyur. Jadi tangannya itu sebelum dia mulai berwudu, ya, dialirkan terlebih dahulu air. Ya. Baik. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan 4 hal yang disebutkan oleh beliau. Ya. Sebenarnya 3 hal, ya, karena madmadah dan istinsyak itu dilakukan satu paket atau satu rangkaian. Jadi mencuci kedua telapak tangan sebelum dimasukkan ke bejana, kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian mengusap seluruh kepala. Ya, mengusap seluruh kepala. Ya, kata beliau, tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sah fa aqbala bihima wa adbar marratan wahidah. Kemudian beliau memasukkan tangannya lalu beliau mengusap kepalanya, ya, dari belakang ke depan, kemudian ke belakang 1 kali. Baik. Kemudian
Yang kelima, sunnah wudu yang kelima. Wa mashul udhunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Ya. Kemudian yang kelima, mengusap kedua telinga, baik bagian luarnya maupun bagian dalamnya dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Dalilnya kata Syekh Mustafa Bugha an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'sihi wa udhunai. Ya, zahirihima wa batinihima. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadisnya Ibnu Abbas riwayat Tirmidzi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala beliau dan kedua telinga beliau, bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Ya. Dan diriwayatkan dalam riwayat An-Nasa'i, ya, masaha bi ra'sihi wa udhunaihi batinihima bis-sabahatain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap kepala beliau dan telinga beliau. Kemudian bagian batinihima atau batinihima bis-sabahatain. Bagian dalamnya beliau usap dengan telunjuk. Jadi telunjuknya beliau putarkan di bagian dalam telinga beliau. Kan kita itu di dalam telinga itu, atau di telinga bagian dalam itu kan ada lekukan-lekukan. Nah, jadi jarinya itu, jari yang basah tadi itu diputarkan ke seluruh bagian dalam di seluruh bagian dalam telinga kita. Wa zahirihima bi ibhamaihi. Kemudian bagian luarnya itu diusap dengan jempolnya. Jadi jempolnya dia perjalankan di bagian luar telinganya. Wa yujaddidul ma'a, ya, limashil udhunain, dan beliau memperbarui air untuk mengusap kedua telinga. Jadi setelah mengusap kepala, ya, beliau ambil air yang baru untuk mengusap telinganya, baik bagian dalam maupun bagian luarnya. Bagian dalam diusap dengan telunjuk. Adapun bagian luar diusap dengan ibu jari, ya, dengan jempol atau ibu jari. Apa maksud dia memperbarui airnya? Bi'an ya'khudha ma'an jadidan limashihima ghairi al-balal alladhi masaha bihi ra'sah. Maksudnya adalah beliau mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya, bukan basahnya tangan atau basahnya jari karena mengusap kepalanya. Ya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil air yang baru. Jadi bukan sisa dari mengusap kepala. Wadalla ala dzalika haditsu Abdullah bin Zaid qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fa akhadha ma'an li udhunayhi khilafal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Ya, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, ya, dari Abdullah bin Zaid. Beliau mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, maka beliau pun mengambil air, ya, yang khusus untuk kedua telinganya, bukan air yang dipakai untuk mengusap kepalanya. Jadi bukan sisa air basahan dari bekas mengusap kepala kemudian untuk mengusap kedua telinga, lah. Tapi beliau mengambil air yang baru, ya. Jadi ini adalah sunnah yang kelima, yaitu mengusap dua telinga yang bagian dalam ataupun dan bagian luarnya dengan air yang baru. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, takhlilul lihyatil kathah, menyela-nyela jenggot yang tebal. Berarti kalau tidak tebal, tidak disunahkan untuk di sela-sela. Ya, takhlil al-lihyatil kathah.
Dalilnya an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jal. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berwudu, beliau mengambil satu ciduk air, kemudian beliau memasukkan di bawah rahang beliau. Hanak itu adalah rahang. Ya, rahang beliau tempat tumbuhnya lihyah. Tempat tumbuhnya jenggot. Jadi beliau ambil air lalu beliau fa khallala bihi lihyatahu. Beliau menyela-nyela jenggot beliau. Waqal, kemudian beliau mengatakan, hakadha amaroni rabbi azza wa jal. Demikianlah yang telah diperintahkan oleh Rabbku azza wa jal. Ya. Jadi beliau ambil air, beliau masukkan di bagian bawah rahang beliau, lalu beliau pun menyela-nyela ya janggut beliau. Ya, dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat. Ya, dan janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebat. Ini sunnah yang keenam, ini menyela-nyela jenggot yang tebal. Kemudian asabi yang ketujuh, wa tahlilu asabi'il yadaini warijlain. Menyela-nyela jari jemari tangan dan jari jemari kedua kaki. Qala an Laqit ibn Sabrah radhiyallahu anhu, dari Laqit bin Sabrah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Laqit bin Sabrah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang wudu. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbigil wudu'a wa khallal bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Naam. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, sempurnakanlah wudu dan selailah, ya, sela-selalah antara jari jemari kalian. Nah, ini syahidnya. Ya, Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyela antar jari jemari. Ya, antar jari jemari. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah ketika melakukan istinsyaq. Illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kalian sedang ya berpuasa. Ya. Syahid dari hadis ini adalah Nabi SAW memerintahkan untuk menyela-nyela jari jemari beliau, jari jemari kita ketika berwudu. Nah, baik, wa qaisat al-madmadah 'ala al-istinsyaq al-madhkur fil hadis. Kemudian berkumur-kumur dikiaskan kepada istinsyaq sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Artinya bersungguh-sungguhlah kalian dalam beristinsyaq dan juga dalam berkumur-kumur kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Ini ada faedah tambahan bahwa istinsyaq yang sudah kita bahas tadi, istinsyaq dan madmadah ya itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Jadi bersungguh-sungguhlah kalian ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung kalian, illa an takuna sha'iman, kecuali kalau kalian sedang berpuasa. Ya, maka berkumur-kumur dikiaskan kepada istinsyaq karena dia satu makna, wa huwal mubalaghah fit tanzif, ya, yaitu hendaknya bersungguh-sungguh dalam membersihkannya, wa khasyata sabkil ma'i ilal jawfi halas saum, dan dikhawatirkan untuk masuknya air ke dalam rongga ketika berpuasa. Ya, maksudnya kita disunahkan untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan istinsyaq dan madmadah kecuali ketika berpuasa karena dikhawatirkan air itu akan masuk ke dalam rongga ya dalam keadaan kita berpuasa. Ya. Baik.
Ini tambahan saja tentang istinsyak dan madmadah. Jadi dia disunahkan, akan tetapi di bulan puasa, ketika seseorang itu berpuasa, hendaknya dia tidak terlalu berlebihan dalam berkumur-kumur dan melakukan istinsyak, karena dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam rongganya. Kemudian dalam catatan kata beliau, asbigil wudu, ya, atammahu wa akmaluhu bi atau atimmuhu wa akmilhu bi arkanihi wa sunanihi. Ya, sempurna asbigil wudu artinya sempurnakanlah dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya. Ya, artinya ketika berwudu, ya, hendaknya sunnah-sunnahnya juga dilaksanakan dengan baik. Baik. Nah, ini menunjukkan disunahkannya menyela-nyela jari jemari, ya, menyela-nyela jari jemari. Ya. Kemudian yang ke-8, wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan bagian kanan dari bagian kiri. Ya, jadi mendahulukan anggota wudu yang kanan dulu, baru yang kiri. Dalil yang kata beliau, rawa al-Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawadda, bahwasanya beliau berwudu. Wa fihi thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yumna. Ya, bahwa Abdullah bin Abbas, ini beliau ini mencontohkan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa Abdullah bin Abbas, beliau berwudu kemudian mengambil satu cidukan air, fa ghasala biha yadahu al-yumna, maka beliau pun mencuci tangan beliau yang kanan. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yusra. Kemudian beliau mengambil satu cidukan air, lalu beliau membasuh tangannya yang kiri. Lihat, kanan dulu, kemudian kiri. Ya. Thumma masaha bi ra'sihi, thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa rashya biha ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Maka kemudian beliau mengusap kepalanya, lalu mengambil satu cidukan air, lalu beliau siramkan air tersebut ke kakinya sampai beliau mencuci, ke kaki kanannya sampai beliau mencucinya. Ya. Jadi farasya biha ala rijlihi al-yumna. Beliau menyiramkan, ya, menyiramkan air ke kaki kanannya. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha rijlahu al-yusra. Ya. Maka kemudian beliau mengambil satu ciduk air, lalu beliau mencucikannya ke membasuhkannya ke kakinya yang kiri. Lihat, ada kaki kanan, kaki kiri, mana yang didahulukan? Kaki kanan, kemudian baru kaki kiri. Thumma qala, kemudian Ibnu Abbas mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berwudu. Ya, jadi Ibnu Abbas mencontohkan yang kanan terlebih dahulu, ya. Dan beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu. Berarti barakallahu fikum, ya, dimulai dengan apa? Kanan terlebih dahulu. Dalil lain yang menunjukkan bahwa disunnahkan mendahulukan yang kanan, wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, demikian juga diriwayatkan oleh Aisyah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun
bahwa Nabi SAW itu suka untuk mendahulukan yang kanan. Yu'jibuhu, kata Syekh Mustafa Abu Gha, yuhibbu, ya, minal ijab wa huwa ar-raghbatu fi syai' li husnihi. Yu'jibuhu artinya mencintai atau menyukai, ya, dari kata al-ijab, ya, yaitu keinginan kepada sesuatu, ya, keinginan kepada sesuatu karena kebagusannya. Dan Nabi SAW menyukai, ya, apa yang disukai oleh beliau? At-tayammun, ya, at-tayammun apa maksudnya? Isti'malul yamin fi ta'atil asya wal ibtida, ya, wal ibtida aidan bil yamin wa huwal maksud huna. Tayamun memiliki dua makna. Yang pertama, menggunakan tangan kanan ketika memberikan sesuatu atau memulai sesuatu dengan sebelah kanan. Jadi maksud dari tayamun, ya, ada dua. Yang pertama, memberikan sesuatu dengan tangan kanan atau memulai sesuatu dari yang kanan. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini, yakni memulai sesuatu dengan tangan kanan. Nabi SAW, ya, yuhibbu, yu'jibuhu at-tayammun, ya, Nabi SAW suka mendahulukan bagian kanan. Dalam apa saja Nabi SAW suka untuk memulai dengan sebelah kanan? Fi tana'ulihi, yang pertama dalam melakukan tana'ul. Tana'ulihi artinya lubsuhun ni'al, dalam menggunakan, ya, sandal. Jadi ketika mengenakan sandal dimulai dengan bagian kanan. Qala wa tarajjulihi, juga dalam tarajjulnya beliau. Tarajjul adalah, ya, dahnu sya'rihi wa tasrihihi, dalam meminyaki, ya, rambut beliau dan menyisirnya. Ya, jadi rambut itu diminyaki kemudian disisir. Nah, bagian mana dulu yang dirapikan? Itu bagian kanannya, ya. Wa tuhurihi, demikian juga dalam bersuci. Maksud tuhurihi artinya tatahhurihi minal hadathi awin najas, ya. Ya, ini beliau ketika beliau bersuci dari hadas atau dari najis, ya. Nabi SAW mendahulukan yang kanan dalam apa? Dalam menggunakan sandal, dalam bersisir, dan juga ketika bersuci. Qala wa fi sya'nihi kullihi, dan pada setiap keadaan beliau, ya, beliau mendahulukan yang kanan. Misalnya dalam mengedarkan makanan, ya, dimulai dari kanan. Ketika masuk rumah, ya, masuk dengan dengan kaki kanan terlebih dahulu. Kata beliau, kullu amalin minal a'mali thayyibah al-mustahsanah. Ini beliau memulainya dengan kanan pada setiap amalan yang baik, ya. Amalan-amalan yang baik, thayyibah mustahsanah, amalan-amalan yang baik. Lal a'mal al-khabithah al-mustaqdhirah, bukan pada amalan-amalan yang jelek, ya, amalan-amalan yang mustaqdirah, apa ya, amalan yang jijik, ya, yang mengandung kekotoran. Fa innahu yusta'malu laha al-yasar, karena yang dipergunakan itu adalah tangan kiri. Untuk amalan-amalan yang jelek, amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang jijik, ya, itu dimulai dengan yang kiri. Fayabda'u bil yasar, ya, kal istinja wa dukhuli baitil khala', maka beliau memulai dengan yang kiri. Jadi beliau menggunakan yang kiri atau memulai dengan yang kiri. Seperti apa? Istinja, seperti ketika bercebok. Nah, cebok itu dengan tangan kiri. Jadi untuk amalan-amalan khabithah mustaqdirah, ya, maka dia menggunakan apa? Tangan kiri. Wa dukhuli baitil khala', demikian juga masuk ke dalam WC. Masuk ke dalam WC juga dimulai dengan kaki kiri. Nah, ya. Jadi wafi dalam hadis Aisyah sini, wafi sya'nihi kullihi, artinya pada setiap keadaan, artinya dalam keadaan atau dalam amalan-amalan yang baik.
bukan seluruh amalan secara mutlak. Karena ada amalan-amalan yang jelek seperti bercebok, ya, dan juga masuk ke dalam WC. Nah, ini dimulai dengan kaki kiri, ya, menggunakan tangan kiri dan melangkahkan kaki dengan kaki kiri terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam WC. Baik. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, ya, yang ke-10 dari sunnah wudu adalah al-muwalah. Al-muwalah ini berkelanjutan. Ya. Belum ya, 9 belum, maaf. Yang ke-9, belum 10 ya. Qala wat taharatu salasan. Kemudian sunnah wudu yang ke-9 adalah melakukan, ya, taharah 3 kali. Dalilnya rawa Muslimun anna Utsman radhiyallahu anhu qala ala uriikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalilnya adalah hadis Utsman, beliau mengatakan, "Tidakkah kalian ingin untuk aku perlihatkan bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tsumma tawadda'a salasan. Kemudian beliau melakukannya 3 kali. Fahuwa amun fi tathlits al-ghusli wal mashi wa kulli a'malil wudu. Maka ini umum mencakup, ya, semua amalan, baik itu membasuh maupun mengusap dan seluruh amalan wudu. Ya. Dan tadi juga hadisnya Abdullah bin Zaid kita bisa melihat bahwa beliau melakukannya 3 kali. Ya, 3 kali. Kemudian wa akhiran al-muwalah. Yang ke-10 al-muwalah. Apa maksud muwalah? Ya, al-muwalah yakni tatabu fit tathhir bainal a'dha, yaitu berkelanjutan atau berturut-turut dalam membersihkan anggota badan. Ya, apa maksudnya berkelanjutan di sini? Ya, bihaitsu la yajufful awwalu qabla syuru'i fi tsani 'adatan. Yaitu dengan apa? Tidak keringnya anggota badan, ya, yang pertama sebelum dimulainya anggota yang kedua. Ya, secara adat kebiasaan. Jadi jangan nunggu, ya, misalnya ketika dia melakukan membasuh wajahnya misalnya, jangan nunggu misalnya ketika dia mencuci tangannya, ya, mencuci tangannya sampai kepada sikunya. Jangan sampai dia menunggu wajahnya kering terlebih dahulu, enggak. Tapi wajahnya itu masih dalam keadaan basah, dia langsung membasuh tangannya. Ya, jadi jangan sampai dia menunggu wajahnya tersebut kering. Jadi la yajuful awal qabla syuru'i fi tsani 'adatan. Ini dia tidak menunggu kering anggota tubuh yang satu sebelum masuk ke anggota selanjutnya. Wa daliluhu al-ittiba' al-ma'lum min al-ahadits sabiqah. Dan dalilnya adalah mengikuti wa daliluhu al-ittiba' al-ma'lum min al-ahadits as-sabiqah, yakni mengikuti apa yang telah diketahui dari hadis-hadis yang telah disebutkan. Ya, jadi tidak menunggu, ya. Kemudian dia melakukan mencuci satu anggota tubuh, tunggu kering dulu, baru kemudian dia melanjutkan kepada anggota tubuh lainnya. Tidak, tapi dia lakukan secara berkesinambungan, ya, berkontinu, ya, dan berkelanjutan. Kemudian selesai kita dari pembahasan sunnah wudu. Kemudian di sini beliau menyebutkan, ya, dari mana sisi pendalilan bahwa apa yang kita sebutkan ini adalah sunnah saja, tidak sampai pada perkara yang wajib. Qala tanbih, kullu ma warada fi sunani min adillati zahiriha al-wujub. Ya. Semua apa yang warid berupa sunnah wudu, ya. Ini fi sunan fi adillah, artinya apa yang warid dari sunnahnya Nabi, dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiruha al-wujub. Secara zahir ini menunjukkan perkara yang wujub. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya dengan perintah. Ya, dalam sebagian riwayat, ya, beliau menyebutkannya dengan perintah. Sehingga apa? Zahiruha al-wujub. Secara zahir ini menunjukkan perkara yang wujub.
Dalla ala adamil wujubi fiha ayatul wudu allati nassat alal faraid. Namun dari mana kita tahu bahwa perkara-perkara ini hukumnya sunnah saja, tidak sampai pada wajib, ya, dan bukan merupakan rukun dari wudu? Kata beliau, ya, yang menunjukkan bahwa perkara ini tidak wajib adalah ayat wudu yang telah menaskan perkara-perkara yang wajib dalam wudu. Ya, jadi ayat wamsahu bi ru'usikum, ya, wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Nah, ini yang menunjukkan faraid wudu. Sehingga apa yang di luar ini dia tidak termasuk dari furudul wudu, tidak termasuk furud al wudu. Sehingga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang lebih daripada itu, maka itu adalah perkara-perkara yang sunnah hukumnya, tidak sampai kepada wajib. Kemudian kata beliau, wa adilatun ukhra ghairuha lam nadhkurha khasyata tatwil. Demikian juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain, namun tidak kita paparkan di sini karena dikhawatirkan akan berpanjang lebar. Ya, jadi cukup dalil dari ayat yang kemarin kita bacakan tentang furudul wudu. Ya, ini menunjukkan bahwa yang selain itu adalah apa? Adalah perkara-perkara yang sunnah. Kemudian ada ada sunnah juga yang masih berkaitan dengan pelaksanaan wudu, yakni sunnah yang dilakukan ba'da faraghihi minal wudu, setelah dia selesai dari berwudu. Jadi ada sunnah setelah dia menyelesaikan wudunya. Qala faidatun yustahabbu an yaqula ba'da faraghihi minal wudu. Disunnahkan bagi dia untuk mengucapkan ketika dia selesai dari wudunya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini sunnah setelah dia berwudu. Setelah dia berwudu, dia berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ya, maha suci engkau ya Allah, segala pujian hanya bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan aku meminta ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Ini doa kafaratul majlis, ya. Nah, ini disunnahkan untuk mengucapkan doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini sebenarnya dari beberapa riwayat, ya, digabungkan menjadi satu riwayat. Ya, menjadi satu doa. Qala hadhil adiyah warada, ya, majmu'uha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits. Nah, ini kata Syekh di sini, ya, doa ini ya warid, ya, semuanya warid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Ya, kullun minha ishtamala ala ba'diha, dan setiap riwayat tersebut mencakup sebagian dari doa. Ya. Maka digabung, ya, doanya digabung. Jadi ada dua doa kemudian digabung. Baik. Kemudian dua atau tiga, ya, tiga kalau saya tidak salah, ya, tiga doa digabung, ya. Tiga doa lafadznya digabung.
Kemudian waja'a fiha anna man qala hadza, dan datang dalam sebagian riwayat bahwa barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah wudu, futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha sya. Ya, dalam sebagian riwayat Muslim disebutkan barang siapa yang membaca doa ini setelah dia berwudu, ya maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8, lalu dia pun masuk ya dari pintu mana saja yang dia inginkan. Masya Allah. Ya. Dan doanya mudah sekali menghafalnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ini sunnah yang dibaca atau dilakukan setelah kita selesai dari berwudu. Baik. Dengan demikian selesai kita dari pembahasan sunnah-sunnah dalam berwudu. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam al-istinja. Taib. Akif ilahuna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barang siapa yang mendapatkan iskal atau permasalahan, silahkan ditanyakan ya di kolom komentar bagi yang mengikuti di Facebook, atau mengirimkannya kepada admin bagi yang mengikuti melalui Zoom. Taib, naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.